Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nova Eniza dengan NIM 46, Imatul Aliyah dengan NIM 42, Nur Latifah dengan NIM 60, Aziz Bahtiar dengan NIM 56, dan yang terakhir yaitu Bintang Anugrah Persada dengan NIM 34. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang sistem sensorik pada mata kuliah Fisiologi Hewan Air. Selamat menonton, semoga enjoy teman-teman. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa sih sistem sensorik itu? Sistem sensorik adalah sistem penghantaran rangsangan dari reseptor ke pusat otak. Sistem ini merupakan bagian dari sistem saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan internal maupun eksternal. Pada video ini, kita akan membahas sistem sensorik pada kepiting bakau yang termasuk dalam kelompok krustasea, ikan lele pada kelompok Pisces, dan cumi-cumi pada kelompok moluska. Untuk yang pertama, kita akan membahas sistem sensorik pada kepiting bakau. Rambut sensorik. Kepiting bakau memiliki rambut-rambut halus yang tersebar di sepanjang tubuhnya, membantu dalam mendeteksi perubahan kecil di lingkungan sekitarnya, seperti arus air atau getaran. 2. Antena. Antena kepiting bakau adalah alat utama mereka dalam merasakan lingkungan sekitarnya. Mereka dapat mendeteksi bau, rasa, dan gerakan dengan bantuan antena mereka. 3. Mata. Kepiting bakau memiliki mata yang dapat mendeteksi cahaya dan gerakan di sekitarnya, membantu mereka menghindari predator dan menemukan makanan. Faktor pendukung dan penghambat sistem sensorik pada kepiting bakau. 1. Faktor pendukung. Beberapa faktor pendukung tersebut antara lain: struktur anatomi. Kepiting bakau memiliki struktur tubuh dan organ sensorik yang disesuaikan dengan kehidupan di lingkungan. Misalnya, mereka memiliki antena dan mata yang sensitif untuk mendeteksi perubahan lingkungan sekitar, seperti pergerakan air dan keberadaan mangsa atau predator. 2. Kemampuan adaptasi. Kepiting bakau mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, termasuk fluktuasi suhu, salinitas, dan keberadaan mangsa atau predator. 3. Perilaku bersosial. Perilaku sosial, seperti pergerakan dalam kelompok atau memberi peringatan kepada anggota kelompok tentang bahaya. 2. Faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat sistem sensorik kepiting bakau meliputi: A1. Kualitas air. Kepiting bakau sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air, seperti tingkat salinitas, pH, dan kekeruhan. Fluktuasi ekstrim dalam parameter-parameter ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka. Pencemaran. Pencemaran air oleh limbah industri, pertanian, atau domestik dapat menyebabkan toksisitas dan gangguan sensorik pada kepiting bakau. Kepiting bakau memerlukan suhu yang stabil dalam lingkungan mereka. Fluktuasi suhu yang ekstrim dapat mengganggu sistem sensorik mereka dan bahkan menyebabkan stres termal. 4. Kebisingan. Kebisingan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, seperti perahu motor atau konstruksi, dapat mengganggu sistem sensorik kepiting bakau dan mempengaruhi perilaku mereka. Sistem sensorik pada ikan lele. Mata. Mata ikan lele cukup sensitif terhadap cahaya dan warna. Ini membantu mereka mendeteksi mangsa, teman sejenis, dan bahaya di sekitar mereka. 2. Penciuman. Ikan lele memiliki sidik penciuman yang sensitif di hidung mereka. 3. Pendengaran. Meskipun ikan lele tidak memiliki telinga eksternal, mereka memiliki organ pendengaran internal yang memungkinkan mereka merasakan getaran suara di air. 4. Sistem lateral. Sistem lateral lain pada ikan lele adalah rangkaian sensor yang terletak di sepanjang sisi tubuh mereka. Ini membantu mereka merasakan perubahan arus air dan getaran di sekitarnya, yang berguna dalam menemukan mangsa dan menghindari bahaya. Faktor pendukung dan penghambat sistem sensorik pada ikan lele berikut adalah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi sistem sensorik pada ikan lele. Faktor pendukung. 1. Lingkungan yang sesuai. Lingkungan yang bersih, seimbang, dan bebas dari polusi dapat mendukung sistem sensorik ikan lele. Kualitas air yang baik dan suhu yang tepat akan memungkinkan ikan lele untuk menggunakan sensoriknya secara optimal. 2. Nutrisi yang memadai. Pemberian pakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan ikan lele dapat meningkatkan fungsi sistem sensoriknya. Kondisi fisik yang baik. Kesehatan fisik yang optimal akan mendukung kinerja sistem sensorik pada ikan lele. Hal ini termasuk kesehatan organ-organ sensorik seperti mata, insang, dan sistem saraf. Faktor penghambat. Kualitas air yang buruk, pencemaran air, kadar oksigen yang rendah, pH yang tidak stabil, atau keberadaan zat beracun dapat mengganggu sistem sensorik pada ikan lele. 2. Stres. Stres akibat pengangkutan, penanganan yang kasar, atau
atau lingkungan yang tidak stabil dapat mempengaruhi fungsi sistem sensorik pada ikan lele. 3. Penyakit. Infeksi atau penyakit dapat menyebabkan gangguan pada organ-organ sensorik ikan lele, seperti mata atau insang, yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam mendeteksi lingkungan sekitarnya. Sistem sensorik pada cumi-cumi. Berikut adalah kelengkapan organ sistem sensorik pada cumi-cumi. 1. Mata. Cumi-cumi memiliki mata yang sangat besar dan canggih, yang memungkinkan mereka untuk melihat dengan sangat jelas di bawah air. Mata mereka dapat menyesuaikan fokus, mirip dengan kamera, untuk melihat objek di berbagai jarak. 2. Statoses. Organ ini berfungsi sebagai sistem keseimbangan dan pendengaran. 3. Chemoreceptors. Terletak di tentakel dan sekitar mulut. Chemoreceptors memungkinkan cumi-cumi untuk merasakan atau mendeteksi zat kimia di air yang sangat penting dalam menemukan mangsa dan berkomunikasi dengan cumi-cumi. Tentakel dan ventosa untuk merasakan tekanan serta tekstur makanan. Kulit membantu dalam menanggapi suhu dan kondisi lingkungan lainnya. Faktor pendukung sistem sensorik cumi-cumi. 1. Lingkungan yang kaya akan cahaya. Pencahayaan yang memadai memungkinkan mata cumi-cumi untuk berfungsi secara optimal dalam mendeteksi mangsa dan menghindari predator. 2. Ketersediaan mangsa yang melimpah. Ketersediaan mangsa yang cukup memungkinkan cumi-cumi untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan dan mempertahankan kesehatan sistem sensorik mereka. 3. Air yang bersih dan tidak tercemar. Air yang bersih membantu dalam menjaga integritas organ sensorik seperti mata dan tentakel agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. 4. Suhu air yang stabil. Suhu yang stabil memungkinkan cumi-cumi untuk mengatur metabolisme mereka dengan baik, yang dapat memengaruhi kinerja sistem sensorik. Faktor penghambat. 1. Polusi cahaya. Cahaya buatan manusia, seperti lampu penerangan di kapal atau penerangan jalan, dapat mengganggu kemampuan cumi-cumi untuk melihat dengan jelas di lingkungan mereka. 2. Polusi air. Pencemaran air oleh limbah industri atau bahan kimia dapat merusak organ sensorik cumi-cumi, seperti mata dan stetosis, serta mengganggu kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan. 3. Perubahan suhu yang tiba-tiba. Perubahan suhu air yang cepat dapat memengaruhi kinerja sistem sensorik, terutama keseimbangan dan pendengaran cumi-cumi. 4. Kehadiran predator yang agresif. Kehadiran predator yang mengancam dapat memicu respons stres pada cumi-cumi. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu dari ketiga spesies tersebut, kita dapat mengetahui masing-masing memiliki organ sistem sensorik yang berbeda, namun terdapat persamaan pada organ ketiga spesies tersebut, yaitu semua menggunakan mata sebagai sistem sensorik yang utama. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa teman-teman.